Sobat Cek Fakta, dunia sepak bola Indonesia kembali punya alasan untuk tersenyum. Setelah Kevin Dix menjalani debut starter di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, kini giliran Kelvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia, yang resmi merampungkan transfer besar menuju Lille OSC, klub elit Ligue 1 Prancis. Transfer ini bukan sekadar perpindahan pemain, ada nilai sejarah dan simbolisme tersendiri. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia saat ini, pernah pula mengenakan seragam Lille di penghujung kariernya. Dengan kata lain, Verdonk melanjutkan benang merah yang menghubungkan Indonesia dan Lille. Tapi, sebenarnya siapa Lille? Seperti apa sejarah, budaya, dan tradisi klub yang akan jadi rumah baru Verdonk? Dan bagaimana perpindahan ini bisa memengaruhi perjalanan karirnya sekaligus masa depan timnas Indonesia? Mari kita kupas bersama. Pertama, sejarah singkat Lille OSC. Dari pasca perang ke modernitas, Lille OSC Olympique Sporting Club lahir pada 1944, hasil fusi dua klub lokal, Olympique Lille dan Sfax. Kota Lille, yang terletak di Hauts-de-France, dekat perbatasan Belgia, memang punya tradisi sepak bola yang kuat. Sejak awal, Lille sudah menorehkan prestasi. Pada 1946, hanya 2 tahun setelah berdiri, mereka menjadi juara Ligue pertama. Era 1940-1950 adalah masa keemasan pertama klub. Namun, seiring waktu, mereka mengalami pasang surut, termasuk terdegradasi dari kasta tertinggi beberapa kali. Lille mulai bangkit lagi pada awal 2000-an. Puncaknya, musim 20 Oktober tahun 2011 ketika Rudi Garcia membawa mereka meraih double winners, juara Ligue 1 dan Coupe de France. Saat itu, skuadnya diperkuat Eden Hazard, Gervinho, dan Moussa Sow. Namun kejutan terbesar datang pada musim 2020-2021. Di bawah pelatih Christophe Galtier, Lille sukses menyalip Paris Saint-Germain dan menjadi juara Ligue pertama. Itu pencapaian luar biasa, mengingat dominasi PSG di era modern. Kedua, fasilitas modern. Stade Pierre-Mauroy. Sejak 2012, Lille bermarkas di Stade Pierre-Mauroy, stadion canggih berkapasitas 50.000 lebih penonton dengan atap geser. Ini menjadikannya salah satu venue paling modern di Eropa, dipakai tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga konser besar dan event internasional. Fasilitas ini menunjang ambisi Lille untuk terus bersaing di level domestik dan Eropa. Stadion ini pula yang akan jadi rumah baru Kelvin Verdonk, tempat ia menunjukkan kualitasnya di hadapan fans Las Dogas. Ketiga, Lille, pabrik bakat dunia. Lille dikenal sebagai klub yang jago menemukan dan mengembangkan pemain muda, lalu menjualnya ke klub top Eropa. Beberapa nama besar yang pernah lahir dari Lille antara lain Eden Hazard, ikon terbesar klub, dihormati dengan penamaan lapangan latihan Terrein Eden Hazard pada 2024. Rek Abidal, bek legendaris Barcelona, memulai karir Eropa di Lille. Pierre-Emerick Aubameyang sempat 21 kali membela Lille sebelum bersinar di Dortmund dan Arsenal. Nicolas Pepe dijual ke Arsenal dengan harga 80 juta euro. Victor Osimhen kini bomber utama Napoli, salah satu produk sukses Lille. Benjamin Pavard, bek timnas Prancis, juga sempat dibina di Lille. Dengan tradisi ini, Verdonk datang ke lingkungan yang tepat untuk berkembang. Keempat, Patrick Kluivert. Dari pemain ke pelatih timnas Indonesia. Nama Patrick Kluivert tentu tidak asing. Striker legendaris Belanda ini pernah bermain untuk Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Newcastle United. Puncak karirnya adalah ketika mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 bersama Ajax pada usia 18 tahun. Menariknya, di penghujung karirnya, Kluivert sempat merumput di Ligue 1 bersama Lille OSC pada 2007. Meski singkat, jejaknya tetap tercatat dalam sejarah klub. Kini, takdir mempertemukannya lagi dengan Lille lewat jalur berbeda. Sebagai pelatih timnas Indonesia yang sedang membangun tim dengan pemain-pemain diaspora, termasuk Kelvin Verdonk. Kelima, transfer Kelvin Verdonk dari NAC ke Lille. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan antara NAC Nijmegen dan Lille mencapai 3 juta euro, sekitar 57 miliar rupiah. Transfer ini mencatatkan sejarah tersendiri
karena Verdong berpotensi menjadi pemain Indonesia pertama di Liga pertama. Romano menulis, eksklusif, Lille menyetujui kesepakatan untuk merekrut Kelvin Verdong dari NAC dengan paket senilai 3 juta euro, semuanya selesai. Verdong dijadwalkan memainkan laga terakhirnya bersama NAC melawan Fortuna-Sittard 31 Agustus tahun 2025 sebelum terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis. Musim 2025-26, Lille akan tampil di Liga Eropa, memberi Verdong kesempatan untuk mencicipi kompetisi Eropa sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung lebih luas. Keenam, dampak untuk Verdong dan Timnas Indonesia. Bagi Verdong, transfer ini adalah loncatan karir yang besar. Dari Eredivisie ke Liga 1, liga yang lebih kompetitif, kesempatan bermain di Liga Eropa, lingkungan klub yang terbiasa melahirkan pemain top dunia. Bagi Timnas Indonesia, keuntungan lebih besar lagi. Dengan bermain di level tertinggi, Verdong akan membawa pengalaman dan standar baru ke timnas. Bersama Kluivert yang pernah mengenakan seragam Lille, hubungan emosional ini bisa jadi motivasi tambahan. Ketujuh, tantangan yang menanti namun jalan tidak akan mudah. Verdong harus bersaing dengan bek kiri lain di Lille yang punya kualitas tinggi, beradaptasi dengan kultur Prancis yang berbeda dengan Belanda, menjaga konsistensi performa agar tidak sekadar jadi pemain pelapis. Jika berhasil, ia bisa jadi inspirasi bagi pemain Indonesia lainnya untuk menembus liga top Eropa. Fasilitas modern menjadi salah satu keunggulan Lille dengan Stade Pierre-Mauroy sebagai markas sejak 2012. Stadion terbesar keempat di Prancis ini menampung lebih dari 50.000 penonton dan dilengkapi teknologi atap yang dapat dibuka tutup, menjadikannya salah satu venue paling prestisius di Eropa. Lille dikenal sebagai tempat berkembangnya bakat-bakat sepak bola kelas dunia. Pemain legendaris seperti Jean Barat, Endre Strapp, Marcel Summerling, Rio Mafuba, Eden Hazard, Mathieu Debussy, dan Florent Bolman telah mengukir nama mereka dalam sejarah klub. Eden Hazard menjadi legenda terbesar Lille yang bahkan pada Maret tahun 2024, klub memutuskan menghormatinya dengan menamai lapangan latihan sebagai Terrain Eden Hazard. Winger berbakat ini memulai karirnya di Lille sebelum menjadi bintang di Chelsea dan Real Madrid. Klub ini juga pernah menjadi batu loncatan karir Pierre-Emerick Aubameyang yang bermain 21 pertandingan sebelum melejit menjadi striker top dunia. Rek Abidal, bek legendaris Barcelona, juga mengawali karir Eropanya di Lille dengan 62 penampilan dalam 2 musim. Generasi modern Lille telah melahirkan nama-nama besar seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, Burak Yilmaz, Florian Thauvin, Benjamin Pavard, dan Yves Bissouma yang kini menjadi pemain kunci di klub-klub elit Eropa. Yang membuat transfer Kelvin Verdong semakin berkesan adalah adanya jejak historis Patrick Kluivert di Lille. Striker legendaris Belanda yang kini menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Januari tahun 2025 ini pernah mengenakan jersey Les Doges dalam perjalanan karier gemilangnya. Sobat Cek Fakta, transfer Kelvin Verdong ke Lille OST bukan sekadar kabar bursa biasa. Ini adalah momen bersejarah. Seorang pemain Timnas Indonesia masuk ke klub elit Liga 1, klub yang pernah jadi rumah legenda besar Patrick Kluivert. Lille dengan segala sejarah, fasilitas modern, dan tradisi mencetak bintang memberi panggung sempurna bagi Verdong untuk berkembang. Di sisi lain, keberhasilan ini juga membawa optimisme baru bagi sepak bola Indonesia yang tengah berusaha meningkatkan kualitas lewat pemain diaspora. Kini, semua mata tertuju pada satu hal. Apakah Kelvin Verdong bisa mengikuti jejak para bintang besar yang lahir dari Lille, sekaligus menjadi simbol era baru Timnas Garuda di pentas dunia? Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah Verdong akan sukses di Lille dan jadi bek kiri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus update eksklusif hanya di Cek Fakta.